Selamat berjumpa kembali dengan pembahasan-pembahasan kita yang erat kaitannya dengan dunia bisnis. Untuk kesempatan kali ini, topik yang akan kita telaah adalah yang menyangkut tentang analisis industri. Sebelum kita melanjutkan telaah kita tentang analisis industri ini, maka mungkin saja kita bertanya-tanya tentang mengapa analisis industri ini sangatlah penting. Menyikapi munculnya pertanyaan seperti tersebut, maka kita perlu menjawabnya bahwa memang analisis industri ini sangatlah penting bagi dunia industri. Karena dengan analisis industri ini, maka para pelaku usaha yang pertama akan dapat mengidentifikasikan adanya berbagai peluang investasi yang terbaik. Kemudian alasan kedua, mengapa analisis industri ini penting adalah dengan analisis industri, maka para pelaku usaha akan dapat mengevaluasi prospek masa depan akan berbagai saham maupun industri secara keseluruhan. Dan yang ketiga, dengan adanya analisis industri ini, maka para pelaku usaha akan memiliki pemahaman yang baik tentang cara kerja industri. Itu adalah beberapa statement yang mungkin bisa menjadi jawaban atas pertanyaan seperti yang kita sampaikan tadi, mengapa analisis industri itu penting untuk dilakukan. Setelah kita mengetahui dan memahami tentang alasan-alasan pentingnya dilakukan analisis industri, maka tentu saja kita juga harus memahami tentang tujuan dari dilakukannya analisis industri ini. Di antara berbagai tujuan dari dilakukannya analisis industri ini, yang pertama adalah analisis industri ini bertujuan untuk mengidentifikasikan tentang pendorong utama industri dan juga tentang bagaimana menentukan struktur industri saat ini. Kemudian tujuan yang kedua, bahwa analisis industri ini juga ditujukan guna mengembangkan strategi yang dapat membentuk suatu hal tentang struktur industri itu sendiri dalam rangka mendukung pertumbuhan bisnis.
Selanjutnya, analisis industri juga ditujukan untuk menganalisis bagaimana struktur industri itu dapat mempengaruhi potensi profitabilitas bisnis. Kemudian yang keempat, analisis industri juga memiliki tujuan untuk memanfaatkan faktor daya tarik industri saat merumuskan strategi bisnis. Dan yang kelima, analisis industri juga dimaksudkan untuk memahami bagaimana kekuatan industri yang berbeda. Ini akan mendorong persaingan di masa depan. Itu adalah beberapa tujuan dari dilakukannya analisis industri. Nah, di dalam dunia bisnis, kalau kita mengulas tentang analisis industri ini, di dalamnya terdapat beberapa komponen. Komponen-komponen itu di antaranya yang pertama yang berkaitan dengan intensitas persaingan kompetitif di dalam industri. Persaingan kompetitif yang tinggi itu bisa muncul dari berbagai sebab. Apa saja itu? Cukup banyak yang bisa menjadi sumber munculnya persaingan kompetitif ini. Di antaranya adalah adanya hambatan masuk yang rendah. Atau bisa pula karena hambatan keluar yang tinggi. Seperti munculnya biaya tinggi untuk meninggalkan suatu industri. Atau bisa pula persaingan kompetitif ini disebabkan karena kontrol yang relatif ketat, yang relatif tinggi, baik itu dari pembeli maupun dari pemasok. Atau bisa pula persaingan kompetitif ini dikarenakan pertumbuhan pasar yang lambat. Atau bisa pula adanya kemungkinan pelanggan-pelanggan yang ada itu mengganti produk-produk yang dibelinya. Ini yang menyangkut tentang intensitas persaingan kompetitif. Kemudian komponen yang kedua, yaitu yang berkaitan dengan kekuatan tawar-menawar oleh pembeli pada industri. Di dalam kondisi tertentu, pembeli ini bisa jadi memiliki posisi tawar yang lebih tinggi, di mana itu bisa terjadi juga karena beberapa sebab. Di antara sebab-sebab yang memunculkan tingginya posisi tawar pembeli adalah karena terbatasnya jumlah pembeli di dalam suatu industri. Atau bisa pula karena ada sejumlah besar perusahaan yang berkompetisi untuk mendapatkan pembeli. Atau bisa pula karena faktor
faktor biaya peralihan antar perusahaan yang rendah di antara pembeli. Nah, itu komponen kedua. Kemudian komponen yang ketiga adalah yang menyangkut tentang daya tawar pemasok di industri. Kalau tadi pembeli, sekarang pemasok. Sama seperti kondisi pembeli, di dalam kondisi tertentu, pemasok ini juga bisa memiliki posisi tawar yang lebih tinggi, yang juga dapat dikarenakan beberapa faktor. Di antara faktor-faktor yang memunculkan posisi tawar dari pemasok yang lebih tinggi ini adalah karena terbatasnya jumlah pemasok di dalam suatu industri. Atau bisa pula disebabkan karena pelanggan terfragmentasi dengan daya tawar yang rendah. Atau bisa pula disebabkan karena biaya peralihan antar pemasok yang tinggi. Dan bisa pula posisi tawar pemasok ini semakin tinggi manakala merek yang dimiliki oleh pemasok itu sangatlah kuat, di mana mereka telah memiliki pelanggan yang luar biasa banyaknya. Ini bisa terjadi. Lantas komponen yang keempat adalah yang berkaitan dengan ancaman pendatang baru di dalam suatu industri. Kita tahu bahwa terdapat beberapa hambatan, obstacle bagi perusahaan baru utamanya manakala mereka memasuki suatu industri. Di antara hambatan-hambatan tersebut yang harus dihadapi oleh para pebisnis, utamanya perusahaan baru, adalah yang menyangkut tentang persyaratan modal masuk ke suatu industri. Hambatan berikutnya adalah adanya diferensiasi di dalam suatu industri. Atau bisa pula hambatan itu berwujud akses ke saluran ataupun jaringan distribusi yang sangat terbatas. Bisa pula yang berkaitan dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh otoritas ataupun pemerintah. Ini adalah komponen yang berkaitan dengan ancaman bagi pendatang baru dalam suatu industri. Dan komponen yang kelima adalah yang menyangkut tentang ancaman barang ataupun jasa pengganti. Kita tahu bahwa pasar itu sifatnya dinamis, sehingga bisa jadi pelanggan itu beralih ke produk-produk pengganti. Ini pun dapat terlihat dari bagaimana mereka mencari di luar industri tertentu untuk mencari alternatif produk penggantinya. Atau bisa pula mereka melakukan suatu pemeriksaan tentang adanya kemungkinan pelanggan itu memilih untuk beralih ke produk-produk pengganti. Nah, itu tadi beberapa komponen
yang memang melekat kepada analisis industri ini. Nah, selanjutnya, setelah kita memahami sedikit saja tentang analisis industri ini, biasanya akan muncul suatu pertanyaan yang sederhana. Pertanyaan itu adalah tentang bagaimana cara melakukan analisis industri ini. Bagi para pemain bisnis, ada beberapa opsi yang bisa dilakukan untuk melakukan analisis industri ini. Cara yang pertama, yaitu dengan menggunakan competitive focus model. Competitive forces model ini sering dikenal dengan istilah Porter's Five Forces Analysis. Competitive forces model. Metode ini mampu memberikan kesan yang akurat terkait dengan industri dan yang terkait dengan pembuatan analisis yang lebih mudah. 5 kekuatan yang ada di dalam competitive forces model ini adalah yang menyangkut tentang ancaman pendatang baru. Kemudian yang menyangkut tentang intensitas persaingan industri. Kemudian yang berkaitan dengan ancaman atas barang ataupun jasa pengganti. Kemudian yang berkaitan dengan bargaining power of suppliers. Dan juga yang menyangkut tentang bargaining power of buyers. Ini adalah metode yang sering disebut dengan Porter's Five Forces Analysis, Competitive Forces Model. Kemudian yang kedua, yaitu dengan menggunakan Broad Features Analysis. Broad Features Analysis ini juga sering disebut dengan PES Analysis. Kata-kata PES di sini meliputi political, economic, social, and technological. PES analysis ini merupakan suatu kerangka kerja yang sangat penting untuk melakukan suatu analisis lingkungan eksternal. Dan untuk menggunakan PES analysis ini, maka suatu perusahaan harus melakukan analisis tentang berbagai dimensi dari PES analysis tadi, yaitu political, economic, social, dan juga technological. Dari aspek politik, faktor ini meliputi peraturan lingkungan, stabilitas ekonomi, kondisi perpajakan, kemudahan di dalam berbisnis, undang-undang ataupun peraturan ketenaga kerjaan, dan juga perdagangan. Tidak ketinggalan juga tentang tarif yang ditetapkan oleh otoritas. Ini aspek politik. Kemudian yang kedua adalah aspek ekonomi, yang dimana ini termasuk yang menyangkut tentang suku bunga, kondisi pasar modal, inflasi, tingkat pertumbuhan PDB ataupun produk domestik bruto, dan tidak ketinggalan yang menyangkut tentang nilai tukar mata uang. Aspek ketiga yaitu sosial. Ini mencakup tentang perilaku masyarakat, menyangkut tentang peningkatan populasi, dan juga yang berkaitan dengan
demografi. Dan yang terakhir adalah yang menyangkut tentang aspek teknologi. Ini merupakan suatu kemajuan-kemajuan dan juga perkembangan-perkembangan teknologi yang dapat mengubah cara pelaku bisnis dalam menjalankan bisnisnya. Ini adalah metode yang kedua, Broad Factors Analysis atau PAS Analysis. Dan yang terakhir adalah para pelaku bisnis juga dapat menggunakan suatu analisis yang sudah sangat familiar, yaitu analisis SWOT. Analisis SWOT ini akan sangat bergantung kepada berbagai faktor, baik itu faktor internal maupun faktor eksternal, di mana biasanya akan mengacu pada kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi dan juga dampak potensinya terhadap perusahaan, mulai dari kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga ancaman. Demikian pembahasan singkat kita kali ini tentang analisis industri. Mudah-mudahan semakin memperluas cakrawala kita tentang dunia bisnis. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Jangan lupa setelah menyaksikan tayangan ini silakan klik di layar Anda untuk like, comment, subscribe, dan jangan lupa share.